kembali lagi di Moms Talk bersama saya Widya Rosena. Rasanya kangen banget ya, kayak udah lama banget kita nggak pernah ketemu. Nah, di Moms Talk kali ini kita akan membahas seputar perbedaan kakak dan juga perbedaan dengan adiknya. Menurut psikolog, anak pertama tuh biasanya akan rentan terkena sakit. Sebenarnya bener nggak sih? Nah, kita akan bahas bersama-sama di sini beda anak pertama dan juga anak kedua. Menurut Fatimahi Salsabila SPSI, anak pertama punya sifat yang ambisius dan bertanggung jawab dibanding anak kedua. Dan secara medis, anak pertama rentan terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang lemah, sehingga minimal cenderung mudah diserang penyakit alergi. Bener atau enggak, sebagai saya seorang ibu anak dua, jujur anak saya itu kan masih kecil-kecil ya, masih yang usia yang satu nanti bulan September itu umur 4 tahun, terus anak kedua itu masih berusia sekitar ya 9 bulan. Memang ketika anak pertama itu sudah ibaratnya sudah punya adik, itu pasti akan memiliki perubahan sifat dari sebelumnya. Ya mungkin sebelumnya orangnya tuh kolokan, manja, terus juga agak susah dibilangin gitu kan ya. Nah, begitu punya adik itu memang ada perbedaan yang sangat mencolok nih di sini. Yang pertama pasti dia merasa lebih bertanggung jawab. Rasa menyayanginya lebih tinggi juga tuh si Gaya ke adiknya, si Zoe. Terus juga yang pasti si anak pertama ini mungkin awalnya masih penyesuaian nih. Pasti masih ada masa-masa ketika dia harus gimana ya aku nanti kalau punya adik tuh gimana ya, dia pasti sangat excited dengan hal itu. Tapi begitu dia punya sayang banget, apalagi anak cewek punya adik cewek, tiap hari isinya mainan mulu, main Barbie lah, main apalah segala macam kayak gitu kan. Terus ada lagi perbedaan yang aku rasakan. Nah, yang pasti sebagai seorang mami, seorang ibu, apalagi anak dua, yang pasti tuh kepalanya pusing ya. Karena yang pasti di sini kita harus bisa membagi. Mungkin awalnya dulu kita cuma punya satu anak tuh kita fokus dengan satu anak aja. Begitu punya dua, bener-bener harus bisa memahami sifat masing-masing. Karena kriteria anak tuh kan beda-beda ya. Ada yang mungkin kalau si Zoe ini anaknya lebih cenderung nggak terlalu pedulian, nggak terlalu lebih cuek daripada kakaknya dulu gitu kan. Jadi memang di sini aku harus bisa membagi antara si anak pertamaku anaknya lebih penyayang, lebih penyabar kayak gitu. Terus anak keduaku anaknya lebih cuek nih, pengennya diperhatiin mulu, apalah segala macem seperti itu. Nah, terus juga perbedaannya antara anak pertama dan juga anak kedua. Kalau mungkin tadi dari sisi tanggung jawab sudah pasti anak pertama tuh yang dulu suka susah kalau disuruh si Gaya tuh, Gaya ayo dong kamu bantuin mami nih, ibaratnya kalau mamanya aku suruh nih ambilin charger dong Gaya di sana. Dulu tuh masih yang nggak mau mami, aku capek, apalah alasan kayak gitu kan ya. Tapi begitu dia udah punya adik, dia sekarang mulai mau bantuin untuk ibaratnya momong ya, ibaratnya mau, walaupun dia masih usia 4 tahun, dia masih kayak yang mau, oke mami aku ambilin ya bajunya adik, oke mami aku ambilin ya popoknya adik, kayak gitu. Jadi pasti antara anak pertama dan anak kedua tuh pasti ada perbedaannya seperti itu. Terus juga Gaya itu orangnya lebih sensitif. Jadi ketika aku mulai merawat si Zoe itu kan pasti kita bawaannya seorang ibu itu kan emosional ya. Seorang ibu tuh pasti bawaannya, apalagi dua anak itu bawaannya cenderung kayak aduh, bangun tidur tuh kayaknya udah chaos banget tuh. Dari pagi si yang kecil udah ibaratnya udah BAB tuh udah harus langsung aku mandiin kan. Terus begitu si kecil udah aku mandiin, si Gayanya yang mami kok aku nggak dimandiin, mami kok aku nggak ini, tukang protes seperti biasa kayak gitu. Tapi ya memang semuanya kan harus dihadapi. Kita nggak boleh ngeluh, apalagi seorang mami tuh ibaratnya harus kita bilang badan kita lagi sakit, bilangnya nggak sakit karena kita punya dua anak yang memang harus kita urus di sini kayak gitu. Terus juga lagi perbedaannya antara anak pertama dan kedua. Kalau mungkin si Gaya dulu waktu aku hamilnya si Gaya tuh mungkin lebih yang kayak aku tuh aman banget perasaannya, kayak nggak ada hambatan, kayak jarang banget rasanya mual, jarang banget rasanya kayak mengeluh gitu kan. Tapi begitu anak kedua rasanya luar biasa mams itu. Jadi waktu hamil Gaya aku tuh nggak pernah merasakan yang namanya
morning sick, nggak pernah yang merasakan namanya ngidam, nggak pernah yang merasakan nanti nanti pengen makan ini nih, pengen makan itu, nggak pernah sih waktu anak pertama. Tapi begitu udah masuk hamil si Zoe anak kedua, rasanya luar biasa. Seperti aku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena aku hampir selama 9 bulan itu aku bener-bener setiap hari tuh morning sick, dan gak hanya morning sick aja, itu tuh aku mual setiap saat, sehingga aku tuh harus minum obat yang harus aku konsumsi supaya aku tuh nggak mual terus di setiap waktu. Terus juga sensitif banget dengan bau-bau yang menyengat dan lain sebagainya. Terus begitu udah lahirannya, waktu si Gaya itu aku sama sekali kayak nggak merasakan yang namanya sakit. Ya walaupun sakit tapi kan kayak sakit sedikit aja gitu kan. Terus begitu lahiran si Zoe, ini nih, ini kayak puncak sakitku selama aku hidup tuh waktu ngelahirin Zoe. Jadi memang kayak perbedaan tuh pasti ada antara anak pertama dan juga anak kedua. Begitu pula dengan kalau tadi sudah karakter sifat, mungkin karakter kulit ya. Karakter kulit dari Gaya itu tuh memang dari kecil dia memang kayak gak yang sensitif menurut aku. Jadi waktu kecil kan apalagi kita sebagai ibu anak pertama yang punya anak pertama itu pasti udah prepare tuh kayak krim buat ruam, krim buat nanti kalau anak kena gigitan nyamuk lah segala macam, itu sudah aku siapkan berbagai macam krim. Tapi ternyata nggak kepake karena ternyata kulitnya si Gaya itu tuh tipe yang nggak terlalu sensitif. Begitu anak kedua, aku tuh kan jadi kayak preparationnya kayak ya udahlah anak pertama dulu aman-aman aja kok, anak kedua pasti aku bisa. Tapi ternyata nggak semudah itu, Mams. Jadi waktu anak kedua si Zoe itu lebih sensitif banget. Jadi dia kayak kena nyamuk aja itu bisa kayak merah-merah, itu bisa sepipi semuanya. Jadi sangat sensitif banget dan harus membutuhkan perawatan khusus, bahkan sampai sabun mandinya tuh juga harus yang khusus gitu loh. Karena memang kalau mungkin ada ya sabun yang khusus buat eczema. Sebenarnya si Zoe ini tidak mengarah ke eczema sih sebenarnya, tapi memang sabunnya untuk perawatannya sama dengan eczema gitu kan. Jadi lebih mahal pasti, lebih banyak variannya pasti. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan, oh dulu anak pertamaku aman-aman aja kok. Begitu anak kedua, aduh mulai pusing rasanya. Nah terus juga ada lagi nih, anak pertama si Gaya apakah dapat perlakuan yang istimewa dibanding Zoe? Jadi kalau sekarang ini, kalau istimewanya pasti kita lebih mengistimewakan si kecil ya, si Zoe, karena dia pasti membutuhkan perhatian yang lebih, membutuhkan kasih sayang yang lebih, karena kan posisi memang masih kecil ya, masih umur 9 bulan, masih belum bisa apa-apa ibaratnya kayak gitu. Nah ini pasti menjadi faktor kecemburuan utama antara Gaya ke Zoe. Karena apa? Kalau aku mulai fokus ke Zoe mulai aku gendongin dari kecil, tidur sama aku. Si Gaya ini walaupun orangnya kan sensitif ya, sensitif dalam arti perasaannya tuh sensitif banget. Jadi setiap kali aku kelihatan sayang gendongin si Zoe gitu tuh, si Gaya mulai, mami aku juga mau dong digendong. Nah jadi mau gak mau nih sebagai ibu anak dua harus siap nih gendong dua anak kanan kiri. Udah tuh, itu faktor gendong ya. Terus berikutnya faktor tidur. Yang awalnya mungkin Gaya biasanya kalau tidur kan di dadaku kan. Jadi dia tuh kebiasaan tidur tengkurap di dada gitu kan. Jadi kayak yang tempat ternyaman dia tuh di dadaku gitu kan tidur. Tapi begitu aku punya Zoe, otomatis kan aku nggak bisa tuh kayak si Gaya pengen tidur sini kan nggak bisa, karena kan aku harus nenenin kalau malam. Nah ini jadi faktor permasalahan juga. Jadi ketika awal-awal punya dua anak itu adalah masa-masa terberat ketika malam karena harus berebut tempat tidur. Dan sampai sekarang pun itu kayak nggak ada solusinya sih sebenarnya. Dan akhirnya aku berinisiatif si Zoe mulai aku tidurin di box, dan si Gaya mulai balik lagi tidur di dadaku gitu loh. Jadi memang kita mau bilang apakah Gaya sebagai anak pertama tuh dapat perlakuan yang lebih istimewa, pasti juga. Tapi si Zoe pun juga dapat perhatian yang istimewa juga. Jadi sama-sama sih kalau menurut aku gitu. Terus kita flashback sedikit ya, waktu aku kecil, apakah orang tuaku dulu memberikan treatment yang sama ke anak-anaknya? Mungkin tidak sama ya, karena kakakku kan cowok sedangkan aku cewek. Terus waktu kecil bapakku tuh adalah orang yang sangat keras gitu. Jadi bapakku tuh kayak mendisiplinkan kakakku tuh dengan sangat luar biasa dari kecil. Jadi bahkan dari
umur SD kalau nggak salah. Umur SD itu sudah dibiasakan dengan karena sudah dididik untuk, "Oh nanti kamu gede harus jadi polisi ya, bla bla bla," kayak gitu. Jadi kakakku tuh kayak lebih banyak dapat pressure dari kecil karena dia di-push untuk meraih impiannya kayak gitu kan. Jadi kayak mulai, bangun pagi itu jam 5 pagi, harus udah lari pagi, harus udah, mendisiplinkan waktulah intinya dari kecil. Sedangkan aku tidak pernah, karena aku adalah anak istimewa. Jadi memang, perbedaannya sangat mencolok apalagi begitu kita sudah besar, itu sangat terlihat. Nah, dan hal positif yang bisa diambil dari hal tersebut, menurut aku memang ketika kakakku tuh didisiplinkan dari kecil, itu terbawa sampai besar. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan, "Oh dulu dia kasihan ya." Mungkin parenting sekarang ada yang bilang gini, jangan pernah namanya kita nge-push anak, jangan pernah namanya kita, memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya ketika orang tua melakukan itu, bukan berarti kita mengarahkan itu untuk hal yang buruk. Pasti semua untuk kebaikan, seperti itu kan. Jadi ya menurut aku sih tidak ada salahnya mendisiplinkan anak, tapi mungkin memang caranya dan juga dengan cara bicara yang keras. Nah, seperti itu mungkin sudah, orang tua kita dulu pasti nyuruhnya anak dengan bentak-bentak, dengan marah-marah. Nah, mungkin parenting yang sekarang ini kita harus yang lebih legowo, lebih tenang menghadapi anak, lebih santai menghadapi anak, bukan dengan cara kekerasan seperti itu kan. Terus ada lagi yang apakah juga akan diterapkan ke anak-anakku untuk mengambil beberapa yang masih relevan di era sekarang? Pasti. Apalagi menurut aku, ajaran-ajaran dari orang tuaku tuh aku sendiri tidak pernah menyalahkan itu ajaran yang buruk ya, seperti mendisiplinkan anak dengan bangun pagi harus jam 5 pagi, mungkin sebelumnya udah subuhan terus tidur lagi, buat lari pagi, buat olahraga pagi, terus jam makan paginya teratur, jam berangkat sekolahnya juga harus teratur. Menurutku itu memang akan membuat karakter anak itu tuh bisa terbentuk mulai dari kecil. Jadi nggak bisa tuh, dan itu mulai kerasa ketika kita mulai masuk jenjang karir, jenjang kerja, itu tuh mulai kelihatan banget. Oh ini pasti dulu orang tuanya, jarang mendisiplinkan, jarang bangunin anak untuk bangun pagi segala macam. Karena kebiasaan memang kayak teman-temanku ya, aku merasakan ketika aku adalah seorang morning person, aku tuh yang kalau event berangkat tuh jam 5 pagi, sedangkan teman-temanku tuh kadang ada yang masih baru bangun jam 7 pagi, jam 8 pagi baru bangun, padahal sudah di alarm, udah diteleponin, dan lain sebagainya. Nah menurutku itu adalah sisi positif yang bisa aku terapkan ke anak-anakku nanti dengan cara mereka mengatur waktunya, dan itu nanti pasti akan mengefek ketika mereka masuk ke jenjang karir seperti itu. Terus lagi nih, apakah aku dulu dapat masukan dari orang-orang sekitar yang sudah berhasil dengan cara yang mereka gunakan? Ada juga nih ya, aku mau cerita sedikit. Ada tipe karakter orang tua yang memang menerapkan sistem kekerasan ke anaknya. Saya tidak menyalahkan untuk hal tersebut karena pasti semua orang tuh punya karakter sendiri-sendiri. Dan ketika anak dibentuk kayak gini, dulu aku punya temen yang dia selalu ranking 1 di sekolah. Dia selalu pioner, dia jadi mayoret, dia ranking 1, dia setiap lomba di sekolah tuh pasti juara. Tapi ternyata di balik itu setiap pagi dia selalu diajar tuh maksudnya kayak apa ya, di kekerasan ya, dipukul kayak gitu dengan orang tuanya. Sebenarnya saya juga tidak menyalahkan, itu mungkin memang cara parentingnya seperti itu. Dan kita kadang mungkin sekarang ini kayak melihat, aduh itu nggak baik tuh, pasti anaknya nanti akan terkena psikisnya segala macam. Buktinya memang temanku sampai sekarang pun juga masih fine-fine aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Tapi mungkin memang ada beberapa anak yang ketika mereka mendapatkan kekerasan seperti itu, mereka tidak bisa menerimanya dengan baik. Ada yang mungkin lari dengan mereka jadi introvert, atau mungkin mereka menjadi tidak percaya diri ketika menghadapi sebuah lingkup sosial seperti itu. Nah, memang balik lagi, kita harus bisa memahami anak kita sedari kecil. Kita tidak bisa namanya memaksakan anak kita mengikuti ritme yang sudah diberikan oleh orang tua kita dulu ke kita. Seperti itu. Jadi yang tahu anak kita ya kita sendiri, seperti itu kan. Terus juga apalagi ya, cara memahami anak ala aku. Nah itu, ini hal tersulit yang sampai sekarang pun aku pun masih belajar. Jadi
Kalau bagi aku, cara memahami anak, setiap malam tuh aku pasti menyempatkan waktu untuk bisa berbicara berdua dengan Gaya, atau juga aku menyempatkan waktu untuk bisa, intinya dalam satu hari 24 jam itu paling enggak 1 atau 2 jam aku bener-bener intens ngobrol sama Gaya. Dia tuh kan sekarang udah mulai nih kayak belajar untuk bersosialisasi, belajar mencari lingkup sosial, belajar berteman dengan berbagai macam karakter. Kadang tuh kan ada nih anak yang karakternya mungkin ibaratnya nakal, ada yang anak yang penurut, ada anak yang dia itu tuh care sesama teman pun ada. Nah dari situ tuh Gaya kayak baru memahami namanya karakter orang, sifat orang. Dari situ pasti aku akan menerapkan ke Gaya, Kak tadi kamu main sama siapa? Sama si A, kayak gitu. Terus gimana? Si A baik nggak? Si A gini mami, tadi tuh mainanku direbut, aku tuh sedih makanya aku pulang ke rumah. Nah dari situ kan Gaya bisa belajar karakter. Aku selalu ngomong ke dia, usahakan dengan semua orang tuh berbuat baik kak. Ketika kamu dijahatin, sebisa mungkin kamu juga tidak membalas. Tapi mami aku gini-gini. Nah itu adalah manfaat sharing bersama dengan anak, manfaat kita bisa heart to heart, ibaratnya seperti itu, dan kita bisa memahami karakter anak. Kalau aku lihat memang dari kecil Gaya itu tuh orang yang sangat sensitif. Dia tuh paling nggak bisa namanya dijahatin. Ibaratnya dijahatin tuh kayak gini. Ada kan ya anak cowok yang suka main tangan, anak cowok yang suka ngambilin mainan temennya, atau juga ngambil barang lah apalah segala macam kayak gitu kan. Nah Gaya tuh paling nggak bisa digituin. Gaya tuh paling yang kalau sudah dijahatin ibaratnya gitu, dia pasti langsung lari pulang ke rumah nangis kayak gitu. Dia tuh nggak bisa ngelawan. Beda dengan Zoe ya, dia dari kecil bisa yang kayak ya mungkin refleksnya dia yang tadinya anaknya cuek, anak yang cenderung apa ya, kalau si Zoe itu cenderung bukan kasar sih, dia tuh berani melawan kayak gitu. Mamanya nih si kakak ngambil mainan dia, si Zoe pasti kayak udah wah gitu, dia udah teriak-teriak, dia tuh harus ngambil yang punya hak dia gitu loh. Jadi memang karakter anak dari sini tuh pun terlihat. Nah, jadi seperti itu Mams. Menurutku cara bagaimana kita bisa heart to heart dengan anak, kita bisa memahami anak, dan yang pasti ketika kita punya anak, kita pun juga harus sambil belajar. Kita nggak bisa namanya sekali lagi memaksakan apa yang kita mau ke anak kita. Tapi paling enggak kita bisa mengarahkan anak kita tuh mau ke arah mana. Kita itu bisa mengarahkan hal-hal yang baik untuk anak kita. Dan gak mungkin dong namanya orang tua kita mengajarkan, hello kamu besok harus jahat, kamu besok sama temanmu harus gini-gini bla bla bla. Kan gak mungkin. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua bisa lebih aware juga dengan perbedaan tiap anak. Kita gak bisa namanya memaksa karakter anak pertama harus sama dengan karakter anak kedua, tuh nggak bisa. Dan juga mereka pun juga harus merdeka dari jajahan pola pikir bahwa setiap anak punya problem dan juga penyelesaian yang sama. Aduh, topik hari ini tuh bikin pengen pulang rumah rasanya karena pengen buruan peluk anakku dua-duanya, karena memang rasanya ketika menjadi seorang ibu bawaannya aduh, kalau udah kerja pengen pulang, begitu pulang rasanya pusing pengen kerja lagi. Nggak ada habisnya pokoknya. Duh, itu deh ya Mams ya. Dan jangan lupa juga setiap anak terlahir berbeda-beda, penanganannya pun setiap anak juga berbeda, dan itu sesuai juga dengan campaign-nya Doodle bulan ini, Celebrate the Difference. Nah sekian Mams Talk kita hari ini, kita bertemu lagi di Mams Talk berikutnya. Bye bye Mams.